Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Part yang berikutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih proses perhitungan pembiayaan bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Tapi sebelumnya harapannya teman-teman juga sudah eh, menyaksikan terlebih dahulu pemaparan terkait dinamika dalam penyaluran pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Baik, langsung saja. Untuk proses perhitungannya, biasanya kita akan menghitung terlebih dahulu di internal bank, mungkin staf-staf marketing atau staf pembiayaan yang berada di ujung tombak tidak menghitung ini, tapi ini menjadi proses perhitungan yang dilakukan oleh penentu kebijakan, bagaimana menentukan kira-kira nisbah bagi hasil kita itu berapa untuk sektor-sektor tertentu. Dalam pembiayaan berbasis bagi hasil sendiri juga dibagi-bagi ya. Ini mikro kah atau ini non UMKM kah, sektor apa, itu juga akan menentukan berapa nisbah yang menurut bank itu nisbah yang menguntungkan. Baik, yang pertama kita akan simulasikan bagaimana proses menentukan nisbah bagi hasil. Baik, nisbah bagi hasil dibuat berdasarkan metode expected profit rate atau EPR. Nah, expected profit rate ini diperoleh berdasarkan yang pertama, tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis. Misalkan kalau yang dibiayai itu adalah developer, misalkan developer properti mengajukan pembiayaan menggunakan mekanisme mudharabah atau mekanisme musyarakah. Itu kan kita bisa ukur tuh, oh kalau bisnis properti, bisnis developer dengan skala sekian, kemungkinan keuntungannya berapa. Itu harusnya bisa dihitung seperti itu. Kemudian juga kita juga bisa melihat dari keadaan ekonomi. Nah, keadaan ekonomi kita seperti apa sekarang? Misalkan kalau saat ini sektor properti sedang slow down, karena dampak dari pandemi, banyak orang menahan mengeluarkan uangnya, sehingga mungkin agak agak lambat. Tapi dengan adanya kebijakan stimulus ya dari bank sentral seperti menurunkan loan to value, sehingga menaikkan loan to value sehingga menurunkan DP perumahan bisa 0%, sehingga gambarannya harapannya mungkin dalam beberapa waktu ke depan sektor properti akan kembali meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah eh, dihitung juga dari nilai required profit rate yang berlaku di bank yang bersangkutan. Required profit rate itu adalah target keuntungan yang ingin didapatkan oleh bank dari bisnisnya, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank punya target, misalkan bank punya target ROE atau punya target ROI tahun ini sekian. Nah, ROE ini juga nanti akan diturunkan untuk mendapatkan ROE misalkan 12% tahun ini, maka kita harus pembiayaan berbasis bagi hasilnya target keuntungannya berapa, pembiayaan berbasis jual beli target keuntungannya berapa. Nah, itu menjadi perhitungan yang juga dipertimbangkan. Sehingga nisbah tadi di sini kita bisa hitung nisbah berdasarkan yang pertama adalah expected profit rate yang di sini tadi ya. Jadi bank punya target keuntungan berapa. Kemudian expected return bisnis yang dibiayai. Nah, bisnis tersebut dikaitkan dengan keadaan ekonomi, kira-kira punya expected return-nya berapa. Sebagai contoh di sini kita punya expected return-nya adalah 7%. Kemudian expected profit rate banknya adalah 3%. Nah, 3% ini kita bagikan saja, 3% dibagi dengan 7%, sehingga nanti akan ketemu yang namanya nisbah bank. Nah, kemudian nanti nisbah nasabahnya cukup dikurangkan 100%, dikurangi nisbah bank, maka akan ketemu dengan nisbah nasabah. Kemudian nanti
ketika setelah berjalan proses pembiayaan, karena pembiayaan bagi hasil itu nisbah itu adalah untuk menghitung nanti kalau untung atau kalau menghasilkan pendapatan kira-kira pembagiannya berapa ya, porsi pembagiannya. Nah itu bahkan nanti actual return banknya nanti akan dapat berapa, maka nisbah bank cukup kita kalikan dengan nanti bisnisnya realnya menghasilkan pendapatan berapa, kemudian kita kalikan dengan nisbah bank tadi. Nah kita contohkan di slide berikutnya. Nah contohnya di sini mungkin ini perhitungannya mungkin tidak terlalu real ya, karena hanya 10 juta. Idealnya mungkin kalau 10 juta mungkin cukup dengan pembiayaan murabah saja. Nah, misalkan contohnya ada suatu bisnis, modal yang dibutuhkan itu adalah 10 juta, kemudian jangka waktu yang diharapkan dari proses pembiayaan tersebut adalah 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian proyeksi keuntungan, berapa sih proyeksi sebentar. Oke, berapa proyeksi keuntungannya? Misalkan dari bisnis tersebut diproyeksikan berdasarkan record laporan keuangan dan juga gambaran prospek usahanya, bisnis ini akan menghasilkan keuntungan sebesar 1 juta per bulan dari memutar uang 10 juta tadi. Sehingga berdasarkan perhitungan yang tadi yaitu 3 dibanding 7, maka ditemukan nisbah bank adalah 42,86, kemudian nisbah nasabah adalah 57 dan 14. Ini dihasilkan dari proses ini tadi ya, membagi antara 3 dibagi 7, 3 dibagi dengan 7. Sehingga hasilnya adalah nisbah bank 42,8, nisbah nasabah adalah 57,14. Kemudian cukup kita terus kita akan prediksi kira-kira bagi hasilnya nanti berapa. Maka berdasarkan data prediksi, 1 juta ini kan data prediksi. Nah, kita bisa hitung, kita kalikan saja 1 juta dikali nisbah, sehingga ketemu bagi hasilnya bank adalah, perkiraan bagi hasilnya setiap bulan adalah 428 sekian, kemudian nasabah 571 sekian. Nah, dari 428.600 ini yang akan masuk dalam proses perhitungan pembiayaan. Kita contohkan di sini untuk menghitung estimasi angsuran per bulan. Berapa sih estimasi angsuran per bulan? Yang jelas yang pertama adalah pokok pembiayaan. Ini sifatnya pasti ya. Pokok pembiayaannya adalah 10 juta, kemudian ditambahkan dengan estimasi bagi hasil bank. Ini tadi 42.600 dikali dengan jangka waktu. Jangka waktunya adalah 24. Sehingga total kewajibannya berdasarkan yaitu kewajiban pokok dan juga estimasi bagi hasil, sekali lagi dicatat ini adalah estimasi, yaitu 20.286 sekian. Sehingga angsuran per bulannya berapa? Cukup ini dibagi dengan jangka waktu. Nah, kita lihat di sini 20.286 dibagi dengan 24 bulan, maka estimasi angsuran per bulannya adalah 845 ribu rupiah per bulan selama 24 bulan. Nah, tapi yang perlu dicatat juga adalah ini adalah prediksi ya. Prediksi yang jelas pasti yang diangsur adalah 10 jutanya. Tapi 428 itu mengikuti naik turunnya real pendapatan dari bisnis tersebut. Real profitnya berapa. Nah, tapi harapannya memang idealnya harusnya mendekati dari angka ini. Kalau nanti terlalu jauh di bawah, berarti analisis kita yang kurang tepat. Atau mungkin kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor perekonomian. Nah, cukup sederhana sekali. Kemudian untuk perhitungan pembiayaan musyarakah juga sama. Tidak terlalu berbeda, cuman nanti yang perlu di-highlight dalam pembiayaan musyarakah adalah nisbahnya biasanya nisbah bank lebih kecil. Kenapa nisbah bank lebih kecil? Karena dalam pembiayaan musyarakah kontribusi modal ada dari dua belah pihak. Sehingga kalau kita lihat di sini, berapa sih persentase modal bank? Persentase modal bank adalah modal bank dibagi dengan jumlah modal. Misalkan contohnya bisnisnya tadi
bisnis tersebut sudah punya modal 10 juta, kemudian meminta suntikan dana dari bank 5 juta, sehingga totalnya adalah 15 juta. Maka berapa modal bank? Modal bank adalah 5 juta dibagi 15, sehingga hasilnya persentase modalnya adalah 33. Nah, kenapa penting dibahas terkait persentase modal dalam pembiayaan musyarakah? Karena dalam pembiayaan musyarakah, kalau rugi maka ditanggung oleh pemilik modal. Nah, pemilik modalnya kan ada 2, maka kerugiannya akan didistribusikan berdasarkan persentase kepemilikan modal. Sehingga kalau rugi 10%, maka 3% sekiannya itu ditanggung oleh bank, sedangkan 7%-nya ditanggung oleh pemilik modal yang lain, yaitu nasabah. Berbeda dengan pembiayaan mudharabah. Kalau pembiayaan mudharabah diasumsikan 100% modal itu adalah dari satu pihak, yaitu dari sohibul mal, yaitu bank. Sehingga kalau terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh bank. Kemudian untuk estimasi bagi hasil per bulannya, kemudian estimasi angsurannya tidak jauh berbeda atau sama persis dengan model perhitungan pembiayaan mudharabah tadi. Oke, saya rasa cukup dan cukup jelas. Terima kasih. Untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan baik melalui forum-forum diskusi maupun melalui komentar dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.